Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak selalu sehat dan masih semangat. Yuk kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Ayo mencoba. Asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Lakukanlah percobaan seperti pada buku tematik halaman 132 sampai 133. Mari kita simak video teman kita berikut ini. Benda di sekitarku. Coba buka halaman 132 dan 133. Ini ada benda-bendanya dan cara membuatnya. Kalau sudah siap membuat es krimnya, mari kita lakukan. Pertama-tama kita siapkan 2 kantong plastik kecil dan besar, susu cair, gula, garam, dan es batu. Mari kita mulai membuatnya. Ambil kantong plastik yang kecil, lalu kita buka. Tuangkan susu. Sendok gula. Lalu tutup dengan rapat. Sekarang kita ambil kantong plastik yang besar. Kita buka. Ambil es batu. Kemudian taburi garam di atas es batu. Lalu kita ambil kantong plastik susu, masukkan ke dalam kantong plastik besar. Lalu kita bungkus dengan es batu. Setelah itu, tutup yang rapat ya teman-teman. Dan kocok-kocok selama 10 menit. Apakah tidak dingin, dipakai hangat atau gelap? Es krim sudah jadi teman-teman. Kita tuangkan di sini. Dan siap dinikmati. Enak. Es krim ini merupakan contoh perubahan hidup dari benda cair menjadi benda padat. Namanya membeku. Selamat mencoba membuat es krim. Gampang kok dan enak. Dadah.
Gimana anak-anak? Udah ya? Kamu telah mempraktikkan cara membuat es krim. Sekarang diskusikan bersama anggota keluargamu. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Yang kedua, apa wujud susu dalam atau santan di akhir pembuatan es krim? Yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Yang keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Yang kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Yang keenam, apakah pembuatan es krimmu berhasil? Coba kamu ceritakan. Diskusikan ya bersama dengan anggota keluargamu. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku atau lemari es atau freezer? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan 2 saja. Kamu telah mengerjakan pembuatan es. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Ayo mengamati. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, ini sekolah milik SD Nusantara ya. Carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu selain peran siswa. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel, nomor, peran, dan nama. Nomor 1, contohnya ini perannya sebagai kepala sekolah. Namanya Ustazah Fitri Indana Yulfa. Nomor 2, 3, 4, silahkan kamu isi ya, sesuai dengan peran-peran yang ada di sekolah. Tuliskan perannya dan namanya. Tentu kalian tahu semua ya. Oke, kerjakan buku tugas. Sekarang kita berdiskusi. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Pertama, diskusikanlah bersama anggota keluargamu. Kedua, mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Yang ketiga, apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Yang keempat, bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Tuliskan hasil diskusimu di buku tugas ya. Ayo mencoba. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu dengan membentuk lingkaran. Jika ada aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Nah, mencair, nah, semuanya harus berlari. Jika ada aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhir. Membeku, nah, semuanya diam atau berhenti di posisi terakhir. Bisa ya? Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Mudah ya? Setelah itu berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Tendang. Nah, begitu ya.
Sekarang perhatikan cara menendang bola. Nah, seperti itu. Bisa ya? Ini bolanya ditendang aja. Gitu ya. Ini tendangan lurus di atas tanah. Kemudian tendangan ke atas. Dengan lambung. Buatlah dua kelompok dan berbarislah saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Nah, kelompok ya, ini bolanya tendang, tangkap, gitu ya. Gantian, nanti gantian. Yang tadinya menangkap, kemudian gantian menendang. Sebaliknya, yang tadinya menendang, gantian menangkap bola. Nah ya. Baik, terima kasih. Ini kegiatan bersama dengan orang tua di rumah. Orang tua berdiskusi dengan siswa tentang peran yang ada di sekolah. Hal ini untuk menanamkan sikap menghormati semua peran yang ada di sekolah. Karena semua peran mempunyai fungsi yang penting. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar, sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan selalu berbuat baik. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Yuk kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.